Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast BPS Kabupaten Mamuju. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti episode sebelumnya. Dan bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, kami juga masih membuka usulan nama untuk para pendengar podcast ini ya. Jadi kalau teman-teman punya ide nama yang menarik dan unik, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu usulan kalian yang menjadi identitas podcast kita ini ke depannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi. Mungkin kita sering mendengar kenaikan harga cabai, harga beras, atau berbagai kebutuhan pokok lainnya. Namun, bagaimana sebenarnya kondisi inflasi saat ini? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Kakak Syifa Haulia Rahmi selaku fungsional statistisi ahli muda dan juga ketua tim statistik distribusi yang bertanggung jawab terhadap survei pengumpulan harga yang nantinya akan menghasilkan inflasi itu sendiri. Selamat datang Kakak Syifa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang singkat bersama kami. Mungkin sebelum kita mulai Kak, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan sedikit mengenai tugas dan peran yang selama ini berkaitan dengan isu inflasi. Saat ini saya fungsional statistisi ahli muda dan sebagai ketua lain statistik distribusi. Di dalam statistik distribusi itu ada yang namanya statistik harga. Di bagian situlah makanya kita hitung mengumpulkan data harga yang kemudian nanti kita olah, kita hitung menjadi angka ekonomis. Nah sebenarnya ini saya balikin lagi nih. Kalau dengan kata inflasi kira-kira apa yang ada di kepalanya? Inflasi, kalau inflasi pasti harga naik. Pokoknya kita tahunya inflasi itu kenaikan harga. Ya memang sebenarnya secara bahasa inflasi itu memang menggambarkan kenaikan harga, tapi di situ itu ada komoditas-komoditas tertentu yang kita amati. Jadi kenaikannya itu dalam jangka waktu tertentu. Nah kalau di sini kita bahasanya adalah satu bulan. Makanya biasanya kalau rilis itu bulannya kita tahunya inflasi bulan Mei, bulan Juni gitu. Begitu ya. Berarti inflasi itu sendiri itu kenaikan harga, kan kita tahunya kenaikan harga ya, tapi saya tidak sering mendengar kalau kita inflasi tapi bahasanya deflasi, penurunan harga, inflasi, kenaikan harga. Jadi sebenarnya inflasi ini gimana sih Kak, biar mungkin yang teman-teman bisa paham juga begitu. Ya, jadi kalau menghitung inflasi sendiri itu kita tidak melihat di satu komoditas. Mungkin orang-orang berpikirnya, kamu cabai naik, pasti inflasi bulan depan. Nah itu belum tentu, karena kita amati itu ada yang namanya paket komoditas dan ada yang namanya kelompok pengeluaran. Jadi kami mengelompokkan kami mengelompokkan pengeluaran masyarakat itu dalam beberapa kelompok. Ada kelompok makanan, kelompok untuk perawatan pribadi dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini sih itu berarti mayoritas dari komoditas yang kami amati itu mengalami kenaikan. Jadi tidak terpatok ke satu barang. Nah, jadi berarti itu dilihat dari kelompoknya itu sendiri ya. Jadi ketika kelompoknya di dalam kelompok itu mayoritasnya turun, tapi ada satu kenaikan lagi, belum tentu itu naik begitu ya. Berarti bisa saja jadi kelompok komoditas itu menurun begitu ya. Nah, terus ini juga biasanya dibandingkan. Nah, kalau di Sulban itu kan yang
resmi merilis angka inflasi itu baru muncul tadi. Nah, itu biasanya dibandingkan. Padahal kedua kabupaten ini ia pakai komoditas yang berbeda dan setiap komoditas itu punya bobot yang berbeda. Nah, jadi contoh di bulan Januari ini tarif inflasi yen dia berapa? Jadi bulan Januari 2026 dan Januari 2025 itu perubahannya sangat tinggi. Sekali dilihat itu sudah tidak sehat ya. Tapi saja ini diubah. Padahal keduanya alasannya itu sama-sama karena tarif listrik di Januari tahun 2025 kan ada yang namanya diskon tarif listrik yang 50% itu. Makanya jadi terlihat inflasi tinggi itu dari diskon listrik. Nah, terus kenapa Maizumi dan Mamuju kok berbeda? Mamuju kok tinggi? Karena di Mamuju itu bobot untuk listrik itu besar. Salah satunya karena lebih tadi. Kemudian mengkisah penghitungan suplai daya hidup yang jadi dasar bobot nilai setiap komoditas itu dijual banyak ya konsumsi listrik di AJT. Oh, jadi berarti selain harga perubahan harga kelompok komoditas itu juga salah satunya adalah bobotnya itu ya yang diperoleh dari survei biaya hidup. Iya. Oh iya, karena kan tadi sepertinya cerita kalau bobot listrik di Mamuju lebih tinggi daripada di Majene. Ya bisa saja mungkin ya Kak, karena kan memang wilayah Mamuju mungkin lebih kota ya, jadi lebih banyak yang masuk situ dan itu yang meningkatkan bobotnya sendiri ya. Oh jadi begitu. Oh, jadi sebenarnya kenapa inflasi ini sendiri Kak, kita menjadi salah satu indikator ekonomi yang selalu diperhatikan begitu. Ketika inflasi tinggi kita panik, ketika inflasinya terlalu rendah juga kita nggak bisa tenang begitu saja. Sebenarnya kenapa sih inflasi ini menjadi salah satu indikator? Jadi kita lihat dari segi pakar dulu ya. Ada apa sih pengaruhnya inflasi itu ke rumah tangga? Kenapa jadi perhatian khusus? Kalau dari segi rumah tangga, kalau misalkan inflasi itu terlalu tinggi, rumah tangga ini harus bersiap-siap nih. Karena yang paling gampang pakai contoh sih, misalkan uang 100.000. Uang 100.000 di tahun 2017 itu bisa beli beras 10 kilo. Saat itu beras harganya masih 10.000 per kilo. Tapi sekarang 2026 harga beras itu per kilo sudah sampai di 14 ribuan. Ini oke. Jelas ada berbeda nilai uang itu. Jadi 100.000 ini dulu mungkin bisa banyak, sekarang bisa dapatnya yang lebih sedikit. Jadi dari segi rumah tangga, yaitu inflasi ini menentukan nih budgeting di rumah. Jadi dia juga harus mencari pendapatan lebih untuk menutupi kenaikan inflasinya ini. Sedangkan kalau dari sisi pemerintahan, inflasi itu bolehnya jadi satu dorongan ya untuk membuat kebijakan. Kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba harga itu naik semua, masyarakat yang dilakukan secara keseluruhan yang bisa mengimbangi karena pendapatan pasti perkembangannya lebih pelan. Nanti daya belinya masyarakat dan turun dan larinya kemana ke kemiskinan. Jadi kayak ini sih yang buat bos itu penting dari si pemerintah dari segi apa gitu. Menarik sekali, berarti memang
tidak ada yang 100.000 dulu bisa beli banyak, sekarang mungkin udah berkurang itu naik. Jadi memang perlu budgeting di situ ya, dan juga ya tadi juga pemerintah jadinya misalnya semua pada naik tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang naik juga, ya bakalan meningkatkan ujung-ujungnya naik kemiskinan, berarti ya tidak mampu beli. Terus tapi sebenarnya inflasi ini tidak harus dipandang buruk juga. Tidak selamanya inflasi itu buruk, karena sebenarnya inflasi itu baik kalau dia kenaikannya terkontrol dan stabil. Jadi kalau inflasi itu naiknya ini setengah. Apa itu karena kalau misalkan ada inflasi itu berarti ada perubahan ekonomi yang positif, pertumbuhan ekonomi, Kenapa? Karena kalau misalkan kita kontrol ya, dan masyarakat di sana berarti ada, dan masyarakat ini masih mampu dan secara pendekatan dia masih sanggup ya untuk memprediksi itu. Jadi perputaran ekonomi itu masih jalan. Kalau inflasi itu naik dari segi usaha, dia melihat harga itu masih banyak yang beli, berarti dia tertarik investasi lagi ke situ. Berarti memang nggak selamanya inflasi ini dan inflasi harus nol begitu ya. Ini kalau misalnya masih takaran 1,5, masih 1,5 plus minus tadi ya, 1,5 plus minus itu masih dalam 1 tahun ya, berarti itu masih bagus karena kenaikan ini juga masih diimbangi sama pendapatan, masih diimbangi sama daya beli ya masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah membahas inflasi kan, saya mau nanya ini, kan ini kita sudah di bulan Juni 2026. Selama 2026 ini kan kita ngitungnya tadi setiap bulan itu ada angka inflasi ya. Kan bakalan menarik gitu kalau kita bisa tahu apakah ada pola atau fenomena tertentu yang menjadi perhatian itu selama 2026 dari bulan Januari sampai mungkin Mei, berarti ya, karena kan yang untuk inflasi Juni kita belum bisa lihat, nanti akan dirilis di bulan Juni. Mungkin itu gimana Kak? Kalau di Mamuju sendiri ini sebenarnya cukup menarik ya, karena di awal tahun itu kita startnya dengan deflasi yang sedikit. Jadi saat itu rasanya tinggi karena bahkan makanan namanya ikan di Mamuju itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena di bulan Februari, ini masih besar pun 3 Februari, di bulan Januari Februari itu kan cuaca kurang baik, jadi nelayan itu dari punya terlalu sehingga komunitas ikan Cikarang itu semua investasi padahal komunitas ikan kita masuk komoditas yang digemari karena itu efeknya. Tadi yang di awal dari kenaikan dari subsidi listrik tahun lalu itu tidak ada listrik tapi subsidi terlihat naik. Kemudian setelah dari Februari produksi ya lucunya di bulan Maret itu yang biasanya lebaran
Lebaran itu biasanya kan inflasi nih, karena banyak permintaan bahan makannya, tuh banyak permintaan untuk pakaian. Pokoknya yang bilang Lebaran itu kan biasanya seputaran ekonomi nih, maksudnya putaran uang itu cepat. Tapi Mbak Dewi itu bulan itu malah dikasih. Di Maret itu kan ada fenomena mulai perang. Di saat harga-harga itu pada naik karena langka BBM, Mbak Dewi ini malah dikasih sampai bulan Mei itu masih deflasi. Justru menarik nanti ya ini Maret ini, karena ya harusnya ya sewajarnya karena Lebaran biasa harga naik, baru mulai di politik yang ada BBM naik ya, tapi malah kita deflasi. Iya, menarik sekali nih ya. Itu apa itunya ya Kak? Kalau misalnya fenomenanya itu kenapa Kak bisa terjadi seperti itu? Nah kan misalnya normal fenomenanya kita lihat kan harusnya naik ini, apa malah jadi turun? Apakah ada komoditas yang menurunkannya, yang mungkin ada paket komoditas dengan bobotnya lebih tinggi yang menarik atau bagaimana di sana komoditasnya? Nah, jadi di bulan Maret itu saat bulan puasa itu kan MBY diberikannya dalam bentuk makanan-makanan kering, kalaupun ada super protein produk. Nah, jadi permintaan akan ayam, kanan, pokoknya sumber protein lain lah setelah itu menurut lebihnya disebab sama si tangga. Jadi masih apa ya, saling menutupi lah. Bulan Januari Februari ini kan kata MBG berjalan nih, jadi banyak permintaan akan makanan kali protein itu, apalagi kalau di sini kan karena pulang kasih bulan-bulan itu. Pas bulan Maret cuaca mulai kembali, Maya juga mulai turun, terus MBG itu mulai apa ya, berkurang di situ. Kemudian di bulan April tidak sama, karena SPBG minggu itu banyak yang tutup sementara, sehingga permintaan di pasar terkait bahan makanan itu kan berkurang ya. Nah, jadi itu juga bisa harganya makin turun di bulan April itu. Di bulan Mei mulai bukan lagi mulai seperti lalu, tapi cuaca kita itu bagus, jadi banyak memang turun, sehingga masih pasar stabil dan masih bisa memenuhi permintaan pasar terkait mesin ya. Itu kan bobotnya cukup tinggi ya kan, karena setiap hari kan kita tahu makan pasti ada apa ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, nah pasti bobot kerja itu tinggi. Jadi berarti peran MBG ini enggak maksudnya cukup vital lah, cukup penting kayaknya di dalam inflasi ini ya, karena kan mereka juga ambil supply pasar itu dalam jumlah yang besar ya, jadi mungkin ketika mereka mengambil banyak, supply di pasar tidak mencukupi, malah bisa jadi meningkatkan harganya untuk masyarakat yang lain. Tapi ketika mereka malah tutup atau sedang tidak beroperasi, malah jadi menurunkan harga ya. Cukup menarik ternyata. Iya. Ya baru tahu saya ini, karena agak unik ya fenomena yang di Maret deflasi ini. Jadi kalau melihat itu Kak, untuk apakah ini bakal berlanjut di Juli sampai Juni, Agustus nanti
apakah nanti ini menurut kakak pengarang itu juga, atau mungkin melihat pola dari bulan ini, apakah nanti bagaimana kak bulan ke depannya seperti itu menurut gambaran gitu melihat pola yang sudah ada sekarang. Jadi sebenarnya dari hasil PJ ini sebenarnya dan kedua itu penuh dan kedua Imam Wajib ini masyarakatnya doyan mak ikan sehingga bisa suatu barang pun yang dikonsumsi secara fisik mana yang mengonsumsi itu pasti akan memiliki bobot partikel yang lebih besar dari bahan yang jarang konsumsi. Nah, karena masyarakat sini itu sudah perhatikan, jadi kalau cuaca sudah jelek di pasar maka ikan, wah ini pasti sudah akan deflasi nih. Nah, dia pertama. Kemudian biasanya hari-hari raya di karena sih kita muslim, jadi biasanya kalau berubah itu harga mulai naik nih. Terus kalau ada libur panjang itu juga biasanya ada kalau libur panjang yang terganggu antara karena distribusi barang, mungkin si drivernya juga libur, jadi barangnya agak lambat, naikkan harga. Terus untuk 6 bulan ke depan apakah ramalannya dari mana? Nah itu saya juga tidak bisa tentukan ya. Cuma kalau ada fenomena-fenomena yang bisa sebutkan bisa jadi. Terus kalau BH STPD apa program embodiment gimana? Kalau saya baca sih ya, kalau saya tidak sampai strategi. Program embodiment ini katanya akan sasaran kalau itu sing gue pakai kita semua cuma tahu bagaimana teknisnya ya kak. Cuma kalau misalkan jadi kita dia seperti ya dibilang ini kalau misalkan hidup ini membeli banyak supaya di pasar juara di pasar itu dan di atas buat kecil rumah tangga ya jelas kan harga. Tapi kalau misalkan sama ya ada efisiensinya jadi terus lebih target EPD itu jadi pasar sekarang gitu memang nggak hanya orang tahu butuh saja itu kan otomatis akan berkurang. Ada sisi SPPD ini itu nanya apa habis menarik juga, berarti mungkin udah bisa ada gambaran lah ya ketika nanti kita lihat di bulan ini mungkin cuaca mulai jelek, mulai susah, nelayan turun, berarti itu udah jadi warning bahwa ya ini bakalan ada inflasi nih. Nah kalau mungkin sedikit kak, tadi kan kita udah bahas perkembangan inflasi dan mungkin juga sudah ada dibahas salah satunya adalah ikan yang mungkin yang bisa dibilang sebagai langganan penyumbang inflasi. Kita juga sudah dijelaskan kenapa begitu sensitif terhadap perubahan harga itu karena kan memang ya kita wilayah pesisir istilahnya ya, ada pesisir banyak konsumsi ikan secara masif, jadi ketika hujan goyang dikit ya naiklah komoditas selain ikan yang banyak masih dikonsumsi masyarakat di Mamuju apakah? Yang jelas beras, minyak, gas, jadi apalagi tilapia, terus penempatan mau ini, pokoknya barang-barang kita barang ya garam dan saya ini lipat putih sejak tadi pasti itu dan ini bisa diwakil ya. Baru sekali informasi yang didapat ada ini kak, mungkin sebagai penutup kak, ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait inflasinya karena menyikapi kenaikan harga biasa kan banyak tuh
kalau saya sering lihat panic buying dan lain-lain itu sebenarnya masyarakat ini harus gimana sih menyikapi inflasi? Sebaliknya itu jalanin aja. Karena kalau kita semakin panik, contoh baik, kita pasti akan membeli dalam hidup. Sedangkan stok yang ada di pasar itu sedikit. Nah, pedagang ini kan pintar ya, dia melihat wah ini banyak yang kopi, pasti dia naikin harganya. Nah, justru karena panic buying-nya ini yang bikin inflasi ini datang. Terus sebenarnya yang belum tentu inflasi masih kelihatan seperti akan inflasi, tapi karena kita udah panik duluan, malah jadi inflasi beneran. Itu ada teorinya namanya expected inflation. Jadi apalagi ya yang sering muncul saat Beckham Prayer biasanya menjelaskan ada tuh itu ada expected inflation. Jadi inflasi yang udah tunggu. Nah, masyarakat ini dengar kalau biasanya mau lebaran, mulai puasa, harga naik. Jadi kita berada sekarang deh. Nah, itu biasanya yang malah jadi naik. Kalian karena pedagang juga udah tahu Banyak yang beli. kenapa lah gara-gara expected inflation ini biasanya kenaikan harga kita terjadi 2 kali. Yang pertama pas expected inflation ini karena masyarakat mau nih. Yang kedua yang realnya ketika tuh hanya sebenarnya slow. Jadi dijalani aja ya, dijalani aja karena seperti kata Bapak atas sudah pasti akan berlalu. Kita jalani aja. Yang naik juga nggak selamanya akan naik, pasti akan ada waktunya dia turunnya. Ya terima kasih Kak, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya. Mudah-mudahan melalui diskusi ini kita semakin memahami bahwa inflasi itu bukan hanya sekedar angka, tapi sesuatu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Kak Sipa atas waktu dan berbagai wawasan yang telah diberikan. Dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan membagikan episode ini kepada teman-teman yang lainnya agar semua tahu bahwa inflasi itu seperti apa. Dan seperti yang disampaikan tadi, jangan panik buying, semua akan berlalu. Jadi saya Pandi selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.